Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda. Saya prodi manajemen bisnis syariah, yang dimana saya kelas 3D dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kampus IAIN Kota Palopo. Baiklah, adapun tujuan saya membuat video ini yang dimana untuk memenuhi mata kuliah final atau UAS perilaku konsumen. Baiklah, langsung saja saya langsung membahas pada materi. Nah, yang dimana pada video-video yang sesuai ibu bagikan, dimana ada karakteristik generasi milenial. Nah, karakteristik generasi milenial ini ada banyak macam. Nah, yang dimana satu, mudah beradaptasi. Nah, pada mudah beradaptasi, mereka melihat segala sesuatu itu berubah secara cepat. Nah, salah satunya dalam hal teknologi. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan beradaptasi agar tidak ketinggalan dengan orang lain. Nah, tidak hanya mudah dengan beradaptasi, tapi generasi milenial ini juga sering membawa perubahan yang signifikan terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, yang kedua, melek teknologi. Nah, pada melek teknologi itu generasi milenial lahir di saat teknologi sudah berkembang. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan dirinya, kemajuan teknologi juga berkembang pesat. Nah, setiap pada perubahan terbaru dalam hal teknologi, biasanya juga generasi milenial ini menjadi yang setiap ada pada perubahan terbaru dalam hal-hal teknologi. Nah, biasanya mereka tidak kaget dan ketika ada teknologi yang canggih dan terus muncul. Nah, dalam keluarga, generasi milenial ini juga membawa kebiasaan lebih banyak, mengajari orang tuanya untuk menggunakan teknologi yang teransfer. Baik, yang ketiga itu achievement oriented. Nah, menurut itu milenial adalah generasi yang achievement oriented atau berorientasi pada pencapaiannya. Nah, generasi milenial ini dididik oleh orang tuanya untuk menjadi lebih baik dari mereka yang generasi dari sebelumnya. Oleh karena itu, generasi milenial ini tumbuh dengan karakteristik percaya diri, ambisius, dan ingin lebih daripada orang lain. Nah, generasi milenial ini juga ingin segala usahanya membuahkan hasil yang maksimal. Nah, yang keempat, butuh perhatian. Nah, pada poin keempat ini butuh perhatian, di mana generasi milenial ini cenderung membutuhkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Nah, perhatian tersebut bisa berupa pujian, pertanyaan, atau ajakan untuk berdiskusi. Nah, pada hal ini nampak nyata di media sosial. Pada generasi milenial sangat disenangi jika konten yang mereka post mendapatkan banyak likes and comments. Nah, tidak jarang generasi milenial memberi perhatian kepada orang lain untuk mendapat perhatian yang sama terhadap dirinya. Nah, pada poin yang kelima yaitu generation. Nah, di mana generasi yang lahir pada sekitar tahun 1950 dulu bangga ketika memajang foto pernikahan, sekolah, atau sama kerabatnya. Namun generasi milenial ini saat ini dengan bangga menampilkan banyak tokoh-tokoh dirinya sendiri atau setidaknya bersama binatang peliharaannya. Nah, pada generasi milenial yang memiliki karakteristik berupa kepercayaan diri yang tinggi sehingga senang untuk melakukan berbagai hal sendiri. Nah, tapi pada sisi lain seperti dilansir dari generasi milenial ini tidak begitu tertarik pada urusan negara dan politik. Nah, pada poin yang keenam, berpikiran terbuka. Nah, di media sosial generasi milenial bisa juga berteman dengan siapa saja yang berasal dari negara-negara lain atau etnis atau agama yang lain. Nah, dengan pengalamannya di media sosial, generasi milenial juga cenderung terbuka dengan pendapat orang lain. Nah, mereka tidak terlalu memaksakan kehendak dan tradisi sendiri, tetapi juga melihat bahwa setiap orang berhak memiliki kehendaknya masing-masing.
Nah, pada poin yang ketujuh, mudah bosan. Nah, kebiasaan pada generasi milenial yang sering mencoba hal yang baru membawa mereka menjadi generasi yang mudah bosan. Nah, pada generasi milenial ini dengan senang hati membuka diri pada hal-hal baru. Namun ketika dihadapkan oleh hal-hal yang sama untuk waktu yang lama, generasi milenial ini akan mudah bosan. Hal ini juga terlihat di dunia kerja. Nah, pada generasi milenial ini juga cenderung lebih suka berpindah-pindah tempat kerja dibandingkan generasi sebelumnya. Baiklah, langsung masuk pada teori yang pengaruh kelompok rujukan dan pengaruh keluarga terhadap perilaku konsumen. Nah, pada kelompok rujukan konsumen merupakan kelompok yang bertindak sebagai kerangka rujukan bagi para individu dalam berbagai keputusannya. Nah, contoh kelompok rujukan diantaranya kelompok persahabatan, kelompok belanja, kelompok kerja, kelompok masyarakat maya, kelompok anti konsumen. Nah, pada kelompok yang mempengaruhi nilai atau perilaku adalah kelompok normatif, dan yang mempengaruhi sikap disebut kelompok komparatif. Nah, tipe daya tarik kelompok rujukan yang sering digunakan dalam pemasaran adalah selebriti, tenaga ahli, orang biasa, juru bicara eksekutif, dan juru bicara karakter dagang. Nah, kebanyakan konsumen keluarga merupakan kelompok rujukan yang utama untuk berbagi sikap dan perilaku. Nah, ada 3 tipe keluarga, yaitu pasangan suami istri, keluarga inti, dan keluarga diperluas. Nah, sosialisasi ini merupakan fungsi pokok keluarga serta memberikan dukungan ekonomi dan emosi dan pencairan gaya hidup. Baik, pada bias kognitif dalam pengambilan keputusan. Nah, bias kognitif adalah kesalahan sistematis dalam berpikir yang pada gilirannya menimbulkan kesalahan memberikan pertimbangan dan kelenduran dalam mengambil keputusan. Nah, pada budaya konsumtif dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Nah, merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang akut dan tidak bisa lepas dari perilaku konsumtif atau konsumsi menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, dampaknya pola hidup yang boros dan akan menimbulkan kecemburuan sosial karena orang yang membeli semua barang yang diinginkan tanpa memikirkan harga tersebut murah atau mahal. Nah, pada cara konsumen pengambilan keputusan ada beberapa poin. Nah, di mana pengenalan masalah kebutuhan, proses pembelian dimulai dari sebuah pengenalan kebutuhan, yaitu pembeli mengenali kebutuhan atau permasalahan. Nah, pada poin kedua itu pencarian informasi, ketiga pengevaluasian atau penilaian alternatif, dan 4 keputusan pembeli. Nah, pada keputusan pembeli, perilaku setelah pembeli, pengenalan masalah, pencarian informasi, dan 3 evaluasi beberapa alternatif, dan 4 keputusan untuk membeli. Pada pembelian, 6 evaluasi pasca pembelian. Baiklah, langsung saja tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Nah, di mana tanggung jawab sosial terhadap konsumen itu globalisasi dan industrialisasi. Nah, pada tanggung jawab sosial terhadap konsumen, di mana terlibat di bidang yang relatif baru dan tidaklah jarang terjadi adanya konflik kepentingan antara kepentingan masyarakat umum dan kepentingan perusahaan. Nah, benturan kepentingan tersebut banyak terjadi baik terhadap perusahaan besar atau menengah ataupun perusahaan kecil. Nah, bentrokan kepentingan ini sering terjadi terutama dalam hal yang ditimbulkan polusi oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, namun untuk diberlakunya etika bisnis. Nah, perusahaan yang tidak memperhatikan kepentingan umum dan kemudian menimbulkan gangguan lingkungan akan dianggap sebagai bisnis yang tidak etis. Nah, pada perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial. Nah, ketika menghasilkan produk atau menjual produknya, konsekuensinya praktik produksi yang bertanggung jawab seperti produksi yang menjamin keselamatan pelanggan dan memiliki peringatan
pada praktik penjualan. Nah, yang bertanggung jawab juga seperti pedoman harga, periklanan yang seketika survei kepuasan pelanggan. Nah, untuk memastikan tanggung jawab kepada pelanggan perlu diperhatikan seperti memastikan tanggung jawab kepada pelanggan untuk menetapkan kode etik. Nah, di mana memintai keluhan, memperoleh dan menggunakan umpan balik pelanggan. Mungkin cukup sekian pembahasan materi saya pada video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.